Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak kita membahas mengenai orang-orang yang senantiasa sombong, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengar dan menyimak bagaimana hamba-hamba Allah yang sombong ini ternyata membuat malapetaka untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Siapa yang paling sombong di muka bumi ini yang namanya tertulis di dalam Al-Qur'an? Fir'aun salah satunya. Firaun menjadi salah satu contoh orang yang paling sombong karena dia menolak kebenaran, menganggap dirinya sebagai Tuhan dan merendahkan orang lain sehingga Allah binasakan di Laut Merah. Kemudian ada juga orang-orang sombong yang lain hidup di zamannya Rasulullah yang dikatakan sebagai Fir'aunnya pada zaman Rasulullah, ialah Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Abu Jahal adalah orang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW karena merasa ketika hadir seorang Al-Amin ini yang diberi gelar oleh masyarakat sebagai orang yang terpercaya, orang yang sangat amanah. Khawatir Abu Jahal ini dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW akan merebut posisinya. Karena Abu Jahal berasal dari keturunan yang sebenarnya diagung-agungkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan keturunan atau suku dari Abu Jahal sangat suka untuk memberi makanan kepada banyak orang. Namun tujuannya adalah agar mereka diagung-agungkan. Abu Jahal ketika mendengar bahwa Muhammad menjadi Rasulullah SAW menjadi ketar-ketir hatinya. Kenapa? Ia tidak suka pada Muhammad. Ia tidak suka kepada Bani Hashim, keluarganya dari suku Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata masyarakat Mekah perlahan demi perlahan perhatiannya teralih kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang pemuda yang tutur bahasanya santun, baik, lemah lembut, setiap perkataannya penuh dengan hikmah. Pun membantu orang-orang miskin, membantu banyak orang-orang sehingga berbondong-bondong perlahan-lahan orang-orang mau masuk Islam. Itu yang dibenci oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal melakukan daya upaya untuk menghabiskan nyawa Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berada di depan Ka'bah sedang melakukan sembahyang atau sholat. Abu Jahal mengambil batu yang sangat besar untuk dipukulkan atau dibenturkan batu besar itu ke kepalanya Nabi Muhammad SAW. Namun belum saja batu besar itu menyentuh kepala dari Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal lari ketakutan. Sampai orang-orang berkata, Abu Jahal, ada apa denganmu? Bukankah engkau sedikit lagi bisa membunuhnya? Abu Jahal mengatakan, tiba-tiba saja aku melihat unta itu sebagai bentuk yang sangat mengerikan, sehingga aku tidak bisa membunuh dari Nabi Muhammad SAW. Namun usaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW terus-menerus dilakukan oleh Abu Jahal. Kemudian ada sebuah kisah yang sangat menarik menunjukkan betapa sombongnya Abu Jahal ini. Ketika ia berpergian menuju ke sebuah perang di tahun 2 Hijriah bernama Perang Badar. Abu Jahal dengan seorang sahabatnya saling berbisik-bisik satu sama lain. Sebelum menghadapi perang ini, wahai Abu Jahal, kata temannya Abu Jahal, katakan padaku dengan jujur, engkau percaya tidak kalau Muhammad itu adalah Rasulnya Allah? Kata sahabat ini. Lalu Abu Jahal pun melirik ke kanan dan ke kiri dan kemudian sambil berbisik-bisik berkata kepada Abu Jahal, kepada temannya Abu Jahal dan mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku tahu dia itu Rasulullah. Sesungguhnya aku mengakui dia itu Rasulnya Allah. Tidak ada yang meragukan tentang dirinya. Orang yang sangat terpercaya, baik budi akhlaknya. Hanya saja kalau aku mengakui dia Rasul Allah, maka habislah sukuku. Maka habislah martabatku. Aku tidak ingin mengakuinya sampai selama-lamanya di hadapan banyak orang. Lihat, Abu Jahal sebenarnya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Abu Jahal sebenarnya mengakui bahwa Muhammad SAW memiliki banyak keutamaan. Hanya saja rasa sombongnya membuat dia pada akhirnya malu untuk berkata kepada banyak orang. Maka di akhir perang Badar, disinilah masih tersisa kesombongan dari Abu Jahal. Ketika sudah sekarat, dia justru mengatakan, demi Lata, demi Uzza, aku tidak akan kembali, aku tidak akan menyerah sampai kalian semua mengambil tali untuk membunuh Muhammad.
Lalu apa yang terjadi? Maka Abu Jahal pun mati dalam perang Badar. Maka disitulah dikatakan Abu Jahal yang sombong ini sebagai Fir'aunnya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Abu Jahal yang sering jemaah semua dengar ini adalah salah satu contoh dari sikap sombong yang terjadi di kalangan kita. Kadang kita tidak mau mengakui kalau orang lain lebih hebat daripada kita. Terkadang kita tidak mau mengakui kalau orang lain lebih pintar, kedudukannya lebih baik daripada kita. Terlalu malu dan terlalu enggan mengakui hal tersebut sehingga kita merasa bahwa kita lebih hebat. Padahal tidak demikian. Inilah termasuk golongan orang-orang yang senantiasa sombong. Orang-orang yang memalingkan wajah dari orang lain, tidak mengakui kebenaran. Maka orang-orang tersebut di akhirat nanti akan diperumpamakan sebagai seekor semut yang akan digiring untuk menuju ke nerakanya Allah. Tidak akan masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim bahwa ada orang-orang yang memiliki rasa sombong dalam hatinya walau sebiji zarah. Sebiji zarah rasa sombong di dalam hati kita menganggap diri kita lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Menjadi pemulus jalan kita menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri orang mukmin, ciri orang beriman adalah semakin berilmu dia semakin tawadu. Dia semakin merasa bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah, dia tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap seperti Abu Jahal. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu dong Bu. Siapa yang mau jadi Abu Jahal? Lagi konsentrasi, saya mau jadi Abu Jahal saya. Jadi yang sombong tuh banyak ya. Ada Korun, Fir'aun, banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, banyak. Jadi di setiap zaman itu, di setiap zaman Nabi itu ada orang-orang yang kayak gitu ya pasti ada. Ada kalau sinetron kan biasa ada protagonis, antagonis. Protagonis. Coba kalau kalau kita tanya sama Aga mendengar biasanya kisah nih. main peran apa? Kayaknya protagonis deh. Iya. Baik. Ya kan, iya. soalnya mukanya baik gitu. Biasanya protagonis, kalau antagonis pernah sekali, cuma komennya pada nggak pantas gitu. Oh, nggak pantas. Terus kalau misalnya tadi cocok. mendengar kisah yang dibawakan oleh Ustazah Oki nih tentang Abu Jahal tadi gimana yang ada terbenak di dalam hati atau mungkin di pikiran dari Aga? Abu Jahal dengan kesombongannya akhir jatuh. Ya. Saya juga punya pengalaman sih kayak gitu. Ada Curhat. Gak apa-apa justru ini kan sharing. Gak usah nangis. saya pernah berhubungan sama satu perempuan. Oh, ada berteman dekat, teman dekat. Terus? Kemudian orang tuanya ya Menganggap orang tuanya, rendah. ya inilah apa sih? Gak level gitu. Kayak menteri orang-orang penting lah gitu. Oh, pejabat. Iya, Masih iya, itu iya. juga tinggi. Kenapa? Ngapain juga ambil yang tinggi-tinggi? Gak apa-apa. Buat jodoh sama siapa aja kan Enggak. namanya laki-laki. Terus gimana? Saya tadinya awalnya nggak tahu dia Oh, itu siapa. awalnya nggak tahu. Iya. Tapi ketika Ya, ini terus. udah terlanjur dekat. Kemudian ya siap datang pasti Oh, diliatin dari atas ke bawah. dari atas ke bawah. Gitu. Tiap hari terus Lagi agak pakai sendal jepit kali datang bertamu ke rumah orang. enggak, pakai sepatu. Pakai sepatu. Pakai baju rapi Baju gitu ya. rapi. Soalnya papa saya juga dulu gitu. Kalau ada laki-laki yang mau ngelamar saya dilihat dulu. Nih orang siapa ya gitu. Iya, memang itu wajar namanya orang tua. Iya. Tapi Iya, habis itu ya kayak karena emang dari awal udah gak setuju kayaknya emang kayak terus difitnah-fitnah. Kamu suka ini, kamu suka itu, kamu suka ini. Gimana saya juga mau ngelawannya kadang itu orang tua saya hormati gitu nggak bisa. gini, cuma saya menjelaskan. tidak mau berprasangka. Memang Iya. orang tua memang begitu. Orang tua itu kan ada anak, ada harta yang berharga. Terus didatangi, jadi jangan menganggap mereka sombong. Enggak ya. Baik sangka tapi begitu memang juga ya. Enggak gitu. Jadi orang tua itu emang protektif terhadap Gini, anaknya. Kalau saya bener. mempelajari pada akhirnya kenapa para ayah itu kalau misalnya ada laki-laki yang datang sangat selektif sekali. Ini kan anak perempuan kesayangannya banget. Jadi benar-benar Betul. harus diberikan kepada orang yang tepat. Fighting aja terus, berjuang terus. harusnya semangat. gitu. Perlihatkan mungkin Tunjukkan. sekarang Coba, oh coba. nyesel. Kenapa dulu aku enggak terima ya? Coba sebentar, Iya, tanya sedikit betul. pendapat cewek. Cewek seneng gak kalau misalnya orang tuanya gak setuju terus tiba-tiba nih yang deketin dia itu lebih berusaha untuk meyakinkan orang tua. Seneng gak? Seneng. Atau Kalau langsung dia mundur usaha- gitu. Kalau dianya usaha lebih seneng loh. Iya kan bener Maksudnya kan. orang tua biasanya ngejudge dari pertamanya dulu Betul, kan. betul, Maksudnya betul, kalau betul. misalkan lama-lama ngelihat cowoknya baik juga pasti orang Iya. tua lebih. Ih, Masya Allah. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak kawin. Oh iya bener-bener. Mas Adli, Ustaz yang bener Panjang. kan Frida kayak gitu kan. Kalau misalnya cowoknya kokoh gitu kan. Oh. Benar-benar Coba, pada coba, akhirnya Frida. Nanti
orang tua Frida. luluh, bener gak? Frida, gimana Bener nih nggak? Frida? Frida Sudah punya diterima pengalaman. nggak calonnya sama mamanya? Insya Allah. Sudah diterima. Tapi berjuang terus kan dia kan? Kekeh kan, Alhamdulillah. berjuang tuh. Harus begitu kan Masya Frida ini Allah. alhamdulillah ada yang deketin Bu, berusaha juga tapi bagus. Tepuk tangan dulu tuh Iya, Frida. Iya, ini Masya Allah. pasti ibu-ibu Sabar. setuju. Karena kalau ibu-ibu atau orang tua itu pengen anaknya bahagia ibu ya. Iya. Pasti pengen anaknya dapat yang terbaik, bener Bu? Nah makanya nih sekarang saya mau kasih kesempatan lagi deh sebentar untuk bertanya sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangannya yuk. Ayo Ibu. Ayo Ibu, Bapak silakan sebentar. Oh ini yang ini dulu nih, sebelah sini gantian, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boni Hasuti dari Majelis Taklim Al-Rosyad Tasikmalaya. Masya Allah silakan Bu. Pak Ustadz dan Bu Ustazah saya mau bertanya nih gini. Saya kan suka berkunjung nih ke mertua ya. Heeh. Nah mertua saya itu suka nyindir-nyindir gitu. Oh nyindir. Katanya saya nggak bisa masak gitu. Padahal suami saya nggak protes dan saya mau belajar untuk memasak. Oh. Nah pertanyaan saya bagaimana solusinya agar mertua saya itu nggak nyindir-nyindir lagi ya. Karena apa kalau didengar-dengar tuh telinga saya jadi risih gitu loh. Pak Ustadz, terima kasih. Oh Masya Allah. Singkat saja jawabannya, kalau masakan dikatakan tidak tahu masak, bawakan masakan ke mertua. Iya, tunjukin kalau bisa. Gak pernah Betul. bawain sih. Atau kalau mertua lagi datang ke rumah masakan yang enak-enak. Wow, Masya walaupun Allah. itu dari restoran. Enggak, jangan juga dong. Bener berjuang dong masak Iya. sendiri. Atau giliran nginap di rumah mertua, ke dapur ikut masak. Puji-puji masakan mertua. Jadi tunjukkan adanya sebuah Iya. usaha. Nah itu nanti membuat mertua pada akhirnya menghargai. Masya Allah, tepuk tangan dong. Luar biasa nih pertanyaannya. Ini pelajaran juga buat yang lain ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ditegur, jangan menjudge dulu. Tapi buktikan kalau Anda bisa. Masya Allah. Kecil dan berbau busuk. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain.